Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai wali dalam pernikahan Islam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amabel Iranda dengan NPM 21210203889, Program Studi Hukum Tata Negara dari kelas H semester 3. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum wali. A. Pengertian wali. Secara etimologi, al-wilayah atau wali ialah berasal dari ungkapan wala asyai wala ala alaihi wilayatan wa wilayatan yang berarti menguasainya. Ada juga yang mengatakan wala fulanan wilayatan wa wilayatan yang berarti membantu dan menolongnya. Sedangkan al-walayatan ditafsirkan dengan pertolongan. Sedangkan al-wilayat ditafsirkan sebagai kekuasaan dan kekuatan. Dari makna demikian, disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain. Sedangkan, dalam pengertian terminologis, perwalian atau wilayah ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasarruf atau aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya. Sementara yang disebut dengan wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab yakni ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya. Menurut syarah, pengertian wali dijelaskan sebagai berikut. 1. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya. Yang kedua, Abu Zahra. Kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan, yaitu wali adalah suatu ketentuan hukum syara yang dapat dipaksakan kepada orang lain sebagai dengan bidang hukumnya. Yang B, dasar hukum wali. Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Antara lain, yang pertama, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Maka nikahnya batal. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1021. Yang kedua, tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Tabrani, hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 7558. Yang ketiga, wanita tidak dibolehkan menikahkan wanita lainnya, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1782. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Jami nomor 7298. Selanjutnya ada rukun dan syarat wali. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Islam. Orang kafir tidak sah menjadi wali. Yang kedua, baligh. Anak-anak tidak sah menjadi wali. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak sah menjadi wali. Yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak sah menjadi wali. Yang kelima, adil. Orang fasik tidak sah menjadi wali. Dan yang keenam, tidak sedang ihram atau umroh. Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut. Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam. Jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula, sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Sedangkan dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah 1. Beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat dipaksa, yang kelima terang lelakinya, yang keenam adil, bukan fasik, yang ketujuh tidak sedang ihram haji atau umroh, yang kedelapan
tidak dicabut haknya dan menguasai harta bendanya oleh pemerintah atau mahjur bisafah. Yang kedelapan, yang kesembilan, tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya. Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah A. Islam. Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula, sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Yang kedua, balil. Anak-anak tidak bisa menjadi wali karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Yang ketiga, laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Yang keempat, sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab. Karena itu, seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila, atau juga orang yang berpenyakit, ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali. Yang kelima, telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil. Maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang soleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas di sini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Selanjutnya ada macam-macam wali. A. Wali nasab. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua. Ada wali mujibir, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh mujibir disebut dengan hak ijbar. Para ulama berpendapat bahwa wali mujibir dapat mempergunakan hak ijbar apabila terpenuhi syarat sebagai berikut. 1. Antara wali mujibir dengan calon mempelai tidak ada permusuhan. Yang kedua, laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan. Yang ketiga, di antara calon mempelai tidak ada permusuhan. Yang keempat, maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Yang kelima, laki-laki pilihan wali akan memenuhi kewajiban terhadap istri dan tidak ada kekhawatiran menyengsarakan. Yang keenam, wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa nikah tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain, wali ini tidak mempunyai kewenangan mempergunakan hak ijbar. Yang B, ada wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak atau kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Tetapi wewenangnya wali nasab berpindah ke tangan wali hakim apabila 1. Ada pertentangan di antara para wali itu. Yang kedua, bila mana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau adlal atau enggan. Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Selanjutnya ada taukil wali nikah. Kata taukil berbentuk masdar dari kata wakala, yuwakilu taukilan yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah proses, cara, perbuatan pelimpahan atau memindahkan hak wewenang. Adapun pengertian taukil maupun wakalah menurut istilah syara adalah seseorang yang penyerahan urusan kepada orang lain agar orang yang mewakilkannya itu dapat melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atau wakilnya untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan atau mewakil dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku mewakil selama dalam keadaan hidup. Dalam melaksanakan taukil terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam taukil. Adapun rukun dan syarat-syarat taukil adalah sebagai berikut. 1. Muwakil atau orang yang berwakil. Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti orang gila, anak kecil yang masih dalam pengasuhan orang tua maupun orang yang tidak sempurna akalnya. Yang kedua, wakil. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan mewakil kepadanya. Dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk mewakil persyaratan
lain yang harus dipenuhi wakil adalah beragama Islam, baligh, laki-laki, adil. Yang ketiga, mewakil fih atau sesuatu yang diwakilkan. Dengan syarat, A. Menerima penggantian, B. Perbuatan atau barang tersebut dimiliki oleh mewakil, C. Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang, D. Diketahui dengan jelas. Yang keempat, ada silgot. Disyaratkan bahwa silgot merupakan ucapan dari mewakil yang menyatakan kerelaannya seperti contoh, aku wakilkan perbuatanku kepada engkau atau kepada si fulan. Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tapi disyaratkan untuk tidak menolak. Adapun yang menjadi faktor penyebab adanya taukil atau perwakilan yaitu sebagai berikut. 1. Seseorang tidak bisa melaksanakan sekaligus penyelesaian urusan dikarenakan sibuk. 2. Urusan berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau. 3. Seseorang tidak mengetahui prosedur tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut. Dan yang keempat, seseorang yang mempunyai urusan sedang ada uzur syar'i seperti berikut. Kesimpulan, secara etimologi al-wilayah atau wali ialah berasal dari ungkapan wala asyai wa ala alaihi wilayatan wa wilayatan yang berarti menguasainya. Ada juga yang mengatakan wala fulanan wilayatan membantu dan menolongnya. Sedangkan al-walayatan ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan al-wilayat ditafsirkan sebagai kekuasaan dan kekuatan. Dari makna demikian, disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain. Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian atau wilayah ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasarruf atau aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan lain untuk membantunya. Syarat-syarat menjadi wali, 1. Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ihram atau umrah. Macam-macam wali ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.